Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang maha baik yang selalu ada bersama-sama dengan kami, menyertai dalam segala keadaan. Kami bersyukur untuk hari baru ini. Kami ada lagi karena anugerah-Mu. Kami yakin Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-27. Tertulis demikian. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Martin Luther pernah mengatakan bahwa berdoa merupakan pekerjaan yang paling sulit dari semua pekerjaan. Mengapa demikian? Kalau kita introspeksi diri kita masing-masing, kita akan menyadari bahwa memang berdoa itu menjadi suatu hal yang sulit, terutama dalam hal komitmen, ketekunan, dan kesungguhan kita dalam melakukannya. Sebab seringkali kita tidak sungguh-sungguh berkomitmen dalam berdoa. Dan ketika doa kita belum dijawab-jawab, dengan cepat kita menyerah, putus asa, sehingga berhenti berdoa. Selain itu, salah satu tantangan adalah kita tidak sungguh-sungguh berdoa dalam iman, karena kebimbangan menguasai hati kita. Ada terlalu banyak alasan yang seringkali membuat kita tidak berdoa dan bahkan berhenti berdoa kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel 27 ini tertulis perkataan Hana. Dia katakan, untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Kepada Imam Eli, seorang imam yang melayani di kota Silo, Hana datang menyerahkan anaknya agar anaknya itu melayani Tuhan seumur hidupnya. Dia menyerahkannya kepada Imam Eli. Dan Hana menjelaskan bahwa anak inilah yang telah dia minta dalam doa kepada Tuhan, dan Tuhan telah memberikannya. Sebelum mendapatkan anak yang dikaruniakan Tuhan, yaitu Samuel, Hana mandul bertahun-tahun. Dan selama bertahun-tahun juga, ia sering pergi ke rumah Tuhan bersama suaminya Elkana untuk berdoa kepada Tuhan. 1 tahun 1 kali mereka datang ke rumah Tuhan karena jauhnya perjalanan, dan mereka berdoa. Tapi doa Hana menjadi lebih intens ketika ia mengalami tekanan secara mental, dibuli dan direndahkan karena mandul. Kesungguhan Hana dalam berdoa terjadi di saat ia hancur hati karena hinaan yang bertubi-tubi. Dia tidak berhenti berdoa. Dia menangis di hadapan Tuhan. Pada akhirnya apa yang Hana doakan dikabulkan Tuhan. Seandainya Hana tidak sampai pada titik di mana ia sangat bersusah hati, yang membuatnya bersungguh-sungguh dalam doa, maka mujizat itu tidak akan terjadi. Mujizat itu terjadi ketika Hana tekun dan bersungguh-sungguh dalam doanya. Ia dikaruniai anak dari rahimnya sendiri oleh Tuhan. Dan bukan hanya satu saja, ia mempunyai secara total ada 6 orang anak. 4 anak laki-laki, termasuk Samuel yang diserahkan pada Tuhan, dan 2 anak perempuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan dari ayat ini? Doa yang dilakukan dengan tekun, doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, membawa mujizat dan jawaban Tuhan dalam hidup kita. Masihkah kita berdoa kepada Tuhan? Ataukah kita sudah berhenti, sudah menyerah, tidak mau lagi berdoa? Kita merasa tidak ada harapan dalam doa-doa kita. Kita merasa bahwa doa kita tidak dijawab Tuhan karena sudah begitu lama. Seperti Hana yang tidak berhenti untuk berdoa kepada Tuhan dan yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari kita juga hendaknya tidak berhenti dalam doa-doa kita,
Sekalipun kita sudah berdoa sedemikian lama, mungkin sudah bertahun-tahun kita menyampaikan doa yang sama, tapi jangan pernah putus asa. Sampaikan doa kita kepada Tuhan setiap hari, dan lakukan itu dengan penuh kesungguhan, beriman percaya kepada Tuhan, sampai kita melihat mujizatnya dinyatakan. Tuhan mendengar setiap doa-doa kita, dan akan menjawab tepat pada waktunya. Mujizatnya terjadi ketika kita berdoa, bertekun dan selalu berharap kepada Tuhan. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk senantiasa tekun dalam doa-doa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami untuk tekun dalam doa-doa kami. Tidak menyerah, tidak putus asa, selalu berharap kepada Tuhan, menantikan waktu Tuhan untuk bekerja. Kuatkan hati kami Tuhan, untuk tidak menyerah, tidak merasa gagal dalam doa-doa kami, tapi senantiasa memandang Engkau Tuhan, percaya dengan sungguh, dengan segenap hati kami, dan menantikan kuasa mujizat-Mu terjadi atas kami. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan bersama kami dan akan selalu menolong kami. Saat ini hamba-Mu berdoa bagi setiap pendengar renungan saat ini yang sedang dalam pergumulan. Kuatkan setiap hati mereka agar tetap kuat di dalam Tuhan dan bertekun dalam doa sampai mujizat-Mu terjadi. Lawat setiap kami Tuhan yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Nyatakan kuasa, mujizat, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas, tugas, pekerjaan, pelayanan kami. Pimpin dan sertai kami, agar kami selalu berkemenangan dan kehidupan kami menjadi berkat dan kesaksian. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.